Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Pada saat ini, kompas surgawi menerobos lautan bintang. Kemudian Soyen dan He Xianren memasuki reruntuhan bintang Dewa Iblis. Di sini, bintang-bintang bersinar terang, tetapi bintang-bintang aneh juga melayang di udara. Selain itu, pecahan bintang yang hancur melayang di kehampaan seperti kerangka binatang raksasa. Dan berbagai aliran energi saling berjalin, membentuk gelombang yang menyilaukan namun berbahaya. Tepat ketika kompas surgawi menstabilkan arahnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak di kehampaan di depan. Dampak energi menyebar seperti riak nyata, mengguncang kompas tempat Soyen dan He Xianren berada. Tetapi segera diblokir oleh perisai pelindung luar. Soyen memfokuskan pandangannya dan melihat dua sosok terlibat dalam pertarungan sengit. Satu sosok memancarkan aura iblis. Tubuhnya yang besar menyerupai binatang buas. Cakarnya merobek ruang. Sosok lainnya mengenakan jubah broklat, memancarkan kehadiran yang bermartabat dan mengesankan. Memegang pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya kemasan untuk berbenturan dengan yang lain. Setiap benturan melepaskan badai energi yang sangat kuat, dengan jelas menunjukkan kekuatan dahsyat keduanya. Meskipun bukan dewa, mereka bertarung seperti dua kaisar. Apa? Duel pribadi dilarang di area inti reruntuhan bintang? Kalian berdua tidak tahu aturannya? Sesosok berteriak dengan suara lantang, menggema di kehampaan seperti guntur. Segera setelah itu puluhan garis cahaya melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung memisahkan dan mengelilingi kedua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit itu. Sekitar selusin sosok tiba berpakaian seragam, beberapa mengenakan baju zirah putih keperakan yang dihiasi rune bintang. Sementara yang lain mengenakan baju zirah kuno emas gelap yang unik bagi ras iblis. Memancarkan aura iblis yang buas. Mereka jelas berlatih dengan baik. Gerakan mereka terkoordinasi sempurna. Energi mereka saling terkait membentuk susunan pembatas, memancarkan aura yang kuat. Ini jelas adalah reruntuhan bintang iblis ilahi. Sebuah kekuatan gabungan yang terdiri dari dewa dan iblis, yang bersama-sama memerintah reruntuhan bintang ini. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghindari perselisihan. Meskipun pemimpinnya hanyalah seorang dewa abadi, tak diragukan lagi ada dewa abadi yang kuat hadir di sana. Oleh karena itu, setelah ditegur oleh aliansi penjaga bintang, pertempuran pun berhenti. Kalian semua harus pergi melalui lubang cacing teleportasi yang berbeda. Jangan melakukan pembunuhan atau pemerampokan di dalam runtuhan bintang iblis ilahi. Setelah kedua pihak hanya bisa mengakui kekalahan dan menjadi tidak jelas siapa yang merebutkan siapa. Atau mungkin itu hanya masalah dendam yang menyebabkan kepergian terpisah ke arah yang berbeda. Setiap pertengkaran pribadi yang terjadi selama kitab suci iblis ilahi akan mengakibatkan pengusiran segera dari area inti runtuhan bintang iblis ilahi. Dilarang menginjakkan kaki di sana selama 1000 tahun atau menghadapi eksekusi langsung. Kapten utama dengan wajah tenang dan nada berwibawa menyampaikan perintahnya. Setelah menyelesaikan perselisihan, tim hendak pergi ketika mereka melihat kompas surgawi yang tiba-tiba terjebak dalam baku tembak. Kemudian tatapannya menyapu ketiga sosok yang duduk di kompas surgawi, melewati Soyen sebelum berhenti pada Yonantian. Dia segera menangkupkan tangannya sebagai salam hormat. Kemudian melihat He Xianren yang membuat tubuh sang kapten bergetar. Senior Yonantian, Senior He Xianren, ada kejadian tak terduga barusan. Bolehkah saya merepotkan kalian berdua? Sang kapten tampak mengenali keduanya dan mengabaikan Soyen, bahkan tidak memberinya perhatian khusus. Lagi pula mereka yang bisa duduk di kompas yang sama bukanlah orang biasa. Tidak apa-apa, kata He Xianren pelan.
Para pengawal segera kawal kedua dewa tinggi ke area lelang tingkat lanjut. Kapten segera mengangkat jarinya dan beberapa sosok terbang keluar untuk melindungi kompas dan memimpin jalan. Melihat itu, Xiaoyan tidak merasa aneh, mengingat perjalanan He Xianren yang luas melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya dan kultivasi yang mendalam di dunia bisnis. Wajar jika ia memiliki status setinggi itu. Setelah terbang sebentar melewati cincin bintang yang hancur, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan mereka. Bintang ini memiliki bentuk yang unik, tampak seperti tersusun dari 4 bintang, berputar perlahan. Bintang itu ditutupi oleh bangunan-bangunan megah dan mewah, membentang tanpa batas dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyapu permukaannya, menunjukkan aktivitas yang ramai. Di sini, seseorang dapat berdagang hampir semua barang langka dari alam misterius surga barat. Meskipun sebagian besar tidak berguna, tetapi kadang-kadang seseorang dapat menemukan beberapa harta karun yang layak. Rumah lelang kitab suci iblis ilahi dibangun di kehampaan di tengah 4 bintang, melintasi setiap bintang. Ruang interiornya berlapis-lapis dengan platform dan kotak pribadi yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara. Banyak lorong yang terbuat dari energi murni menghubungkan berbagai area seperti air terjun galaksi, berkilauan dengan cahaya. Berbagai tokoh kuat dari ras iblis dan dewa bergerak di dalamnya. Seluruh rumah lelang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat padat, bersamaan dengan aura unik yang menggabungkan kesucian para dewa dan Buddha dengan keganasan iblis. Dan itu adalah skala yang luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi Xiaoyan. Belum pernah ada rumah lelang seperti ini yang muncul di alam ilahi. Ini adalah tempat berlangsungnya upacara agung iblis ilahi. Suara He Xianren terdengar tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bangunan ini dibangun berkat upaya gabungan klan pengrajin dari alam Buddha ilahi dan maha bijak kuno dari klan iblis, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap upacara besar merupakan pengumpulan harta karun dari semua alam. Beberapa penjaga yang memimpin jalan mendarat di pintu masuk rumah lelang. Di sebuah platform besar yang diukir dari pecahan cahaya bintang, kemudian para pengawal membungkuk dengan hormat. Senior, kami telah tiba di rumah lelang. Silakan tunjukkan token Anda, dan seseorang akan mengantar Anda ke platform pribadi Anda sebentar lagi. Kami akan pamit sekarang. Beberapa penjaga bersikap sopan karena kapten telah meminta pengawalan mereka. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi mereka tidak berani menyinggung para senior ini sedikit pun. Mendengar itu, He Xianren mengangguk sedikit dan para penjaga membungkuk dengan hormat sebelum berbalik untuk pergi. Kemudian He Xianren menatap Xiaoyan, kilatan dalam di matanya. Saudara Xiaoyan, kita tentu dapat mempelajari tentang laut roh 7 warna di sini, tetapi mendapatkan informasi yang lebih detail tidak akan semudah itu. Tapi kita dapat mengamatinya di sini untuk saat ini. Xiaoyan mengangguk, menekan emosi dan kekhawatirannya tentang Sensi. Matanya kembali tegas. Saya akan mengikuti pengaturan saudara He. Setelah menyimpan kompas surgawi, Yonantian mengikuti keduanya menuju rumah lelang obat ilahi yang bersinar dengan cahaya bintang dan melambangkan kekayaan tertinggi dari reruntuhan bintang iblis ilahi. Tak lama kemudian, para penjaga rumah lelang berseragam tiba. He Xianren mengeluarkan token giok hitam, token identitas peringkat tertinggi di rumah lelang iblis ilahi. Setelah melihat token itu, ekspresi penjaga berubah dan dia segera memberi isyarat kepada beberapa penjaga lagi untuk datang dan membantunya. Area mana yang ingin Anda pilih, Yang Mulia? Rumah lelang obat ilahi terlalu luas untuk mengadakan lelang serentak. Jadi dibagi menjadi beberapa area. Masing-masing melelang barang yang berbeda, termasuk senjata, pil teknik kultivasi, keterampilan bertarung, dan barang-barang lainnya. Siapkan ruang rahasia untuk saya yang berisi kitab suci berharga.
Saya perlu melihat semua lelang di seluruh rumah lelang, kata He Xianren. Lagi pula, kita datang ke sini untuk mencari informasi tentang Laut Roh 7 Warna. Jadi kita perlu melihat semuanya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk segera mengaturnya untuk Anda. Beberapa penjaga berdiri di sana, hanya sedikit sekali yang bisa memiliki token giok emas hitam di rumah lelang Dewa Iblis. Jika itu adalah barang yang dilelang dan seorang dewa tinggi membutuhkannya, itu bisa diberikan kepada mereka segera tanpa lelang. Namun karena status dan posisi ini membuat Yunantian yang berdiri di belakangnya membelalakkan matanya. Dia tentu tahu arti penting token giok emas hitam ini. Bahkan dia hanya memiliki token giok yang lebih rendah daripada token giok emas hitam. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.